Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam masjid yang sangat kita muliakan ini dalam agenda yang telah kita rencanakan di jauh hari, yakni ialah pesantren Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita rencanakan lalu terwujud pada waktunya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berikutnya sholawat salam tidak luput pula kita haturkan buat paduka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena mengingat waktu sudah hampir menunjukkan 8:30, sedangkan pengajian kita sampai jam 9, maka kita langsung saja kepada inti pembicaraan kita, yakni ialah sebagaimana kita bicarakan pada hari semalam, hari kemarin, yakni ialah membicarakan masalah sholat berjamaah dan sunat-sunat di dalam sholat atau sunat-sunat yang dilakukan sebelum sholat. Ini sebenarnya apa yang saya sampaikan mulai daripada hari yang pertama kemudian sampai hari ini, itu sih sebenarnya secara garis besar di dalam urusan sholat, yang kalau diperinci satu persatu mungkin 5-6 bulan kayaknya tidak akan kelar, dan bahkan orang yang mondok 15 tahun pun tidak akan selesai juga, karena kalau dicongkir dibuka satu persatu namanya sholat itu tidak akan ada habis-habisnya. Jadi apa yang saya sampaikan mulai dari hari kemarin sampai hari ini itu sebenarnya adalah secara garis besar, dan silabus itu pun adalah secara garis besar, secara umum yang disertai dengan dalil-dalilnya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunat di dalam kita melaksanakan sholat itu ada dua. Yang pertama ada sholat yang memang ada saat di dalam sholat. Yang kedua ada sunat sebelum kita melakukan sholat. Itu adalah sunat yang berkaitan dengan sholat yang bakal kita kerjakan. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sholat sunat yang berkaitan sebelum kita mendirikan sholat, yakni ialah melakukan azan dan iqamah. Itu sunat yang berkaitan sebelum kita melaksanakan sholat. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa perintah azan atau perintah iqamah? Ada dalilnya. Dalilnya itu terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 3 yang berbunyi wa adzanu minallahi wa rasuluh, yang artinya adalah beritahu. Adzan di situ maknanya adalah beritahu, iklam, beritahu daripada perintah Allah dan juga perintah Rasul. Jadi azan atau iqamat menurut bahasa, menurut lughat, yakni ialah al-iklam, yakni pemberitahuan atau pengumuman. Misalkan kita mengumumkan bulan bin bulan telah meninggal dunia, jam anu, tanggal anu, tempatnya di rumah anu, ini itu namanya azan, atau juga disebut dengan iqamat menurut bahasa. Jadi azan atau iqamah menurut bahasa yakni ialah pemberitahuan. Adapun bermula azan sesuai dengan aturan syariat, al-i'lamu bil qiyam ila sholati bi dzikrin makhsusin wa rada bihi asy-syara'.
Adapun bermula azan dan juga iqamah menurut aturan ilmu fikih, yakni ialah pemberitahuan untuk melaksanakan sholat dengan zikir yang telah dikhususkan yang datangnya daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita azan dan cerita iqamah ini ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi dengan seorang laki-laki yang di dalam mimpinya itu ini laki-laki mengajarkan azan. Tapi pada hakikat sebenarnya yang mencetuskan kali pertama azan itu ya tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di dalam kitab-kitab fikih diceritakan bahwa ada sahabat Nabi yang malamnya itu tidak putus bermusyawarah untuk bagaimana kaifiat memanggil orang untuk sholat. Maka sahabat ini bermimpilah di malamnya, lalu diajarkanlah zikir-zikir yang khusus. Itulah zikir yang sama-sama telah kita ketahui, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa azan dan iqamah itu adalah suatu hal yang disunahkan, yang dikerjakan sebelum sholat, tentu memiliki syarat sah. Syarat sah untuk melakukan azan atau iqamah yang pertama al-Islam, orang Islam. Sehingga fala yasihani minal kafiri, maka tidaklah sah azan dan iqamah yang dilakukan oleh orang non-muslim. Bahasa Arabnya adalah minal kafiri, daripada orang kafir, tidak sah. Tiba-tiba kita suruh orang Yahudi azan, tolong bapak azan, waktu berbuka sudah masuk di maghrib, kami nak berbuka dulu, azan bapak Yahudi tadi sah? Tidak sah, karena syarat sahnya adalah yang azan itu orang muslim. Itu syarat azan yang pertama, syarat sahnya azan. Yang kedua, syarat sahnya azan itu al-aqlu, adalah orang yang punya akal. Sehingga fala yasihani minal majnuni was-sakrani wa ghairil mumayyizi kasakiril ibadati, tidak sah bila azan itu dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan orang yang belum tamyiz. Sama halnya seluruh ibadah yang lain tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak punya akal. Umpamanya ada orang gila, bapak azan pak, kami mau buka, tak sah, karena tetap syarat azan kalau ingin sah itu azan, yakni ialah dilakukan oleh orang yang berakal. Kemudian yang berikutnya, bahwa azan itu syarat sahnya az-zukuriyah, laki-laki. Bila mana azan itu dilakukan untuk umum. Untuk umum itu ada perempuan, ada laki-laki yang sholat berjamaahnya dalam keadaan sama. Nah, kalau perempuan azan sesama perempuan yang suaranya itu tidak kedengaran sampai keluar, ulama khilafiyah. Ulama khilafiyah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak disunatkan azan, ada yang mengatakan bahwa tetap dianjurkan untuk azan. Dan hal itu tidak menyalahi, karena yang mendengarnya adalah sama-sama perempuan. Tapi kalau sudah bercampur, ada laki-laki, ada perempuan, kalau perempuan yang bertegak azan, berdiri azan, tidak sah azan perempuan itu. Kenapa? Sebab tidak sah minal mar'ati bisautiha, karena yang berhak untuk mengeraskan suara, untuk suara yang lebih besar, itu adalah si laki-laki. Dan sama tidak sah yang melakukan azan itu tadi perempuan, yakni adalah khunsa. Khunsa itu, maaf bapak ibu ya, bencong. Ini bencong di sini bukan bencongan, tapi bencong asli. Khunsa namanya. Bencong asli dalam gigi itu yang memang memiliki dua jenis kelamin.
kelamin perempuan ada, kelamin laki-laki ada. Itu namanya khunsa. Tapi kalau misalkan, tapi ditanya nama, alhamdulillah, ada di sebagian tempat, ada juga orang yang kalau malam namanya perak, kalau siang lah lain lagi namanya. Itu mah bukan khunsa, itu bukan bencong. Itu kalimat doa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu mah bukan bencong. Itu apa namanya? Wallahu a'lam. Jadi yang namanya bencong itu yang memang yang keluar yang memiliki dua jenis kelamin. Laki-laki ada, barangnya perempuan juga ada. Khunsa musykin itu adalah khunsa yang susah untuk ditentukan ini orang apakah dihukumi laki-laki atau dihukumi perempuan. Misalkan kita tengok dia sama memiliki kecenderungan laki-laki ada, kecenderungan perempuan ada. Nah, bagaimana cara menghukumi? Maka sehabisnya hukum adalah dilihat di saat dia buang air kecil. Yang mana yang dulu keluar? Yang mana yang dulu keluar? Ternyata keluarnya baru. Dan tengok yang mana yang dulu paling selesai. Maka itulah yang dihukum. Tapi kalau misalkan kecenderungannya perempuan, udah itu khunsa dihukumi perempuan. Kalau itu khunsa kecenderungannya laki-laki, maka itu khunsa dihukumi seperti laki-laki. Ada istilahnya khunsa musykin. Jadi khunsa juga tidak sah untuk melakukan azan bila mana ini khunsa azan untuk umum, laki-laki ada dan juga perempuan ada. Kemudian yang berikutnya adalah syarat azan sahnya itu yang kelima, ayyaku yang keempat, ayyakuna al-adzan fi waqti sholati, azan itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Sehingga tidak sah azan jika memang belum masuknya waktu sholat, terkecuali azan pertama daripada awal fajar, terkhususnya pada hari Jumat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Mekah. Jam 3 azan. Kemudian setelah fajar nanti mau sholat subuh azan lagi, dan itu dilakukan pada hari Jumat, ada 2 kali azan, maka itu hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kelima, bahwa syarat sahnya azan itu adalah dengan berbahasa Arab, ayyakuna bilughatil arabiyyati, dengan berbahasa Arab. Jadi tidak sah azan itu dengan bahasa Jepang, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, atau dengan bahasa Indonesia. Allahumma absar, Allahumma absar, Allahumma absar, Allahumma absar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak sah. Tetap azan itu yang sahnya adalah dengan berbahasa. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ada rencana, kalau ada rencana misalkan Menteri Agama kita ingin merubah azan itu dengan bahasa Jepang atau dengan bahasa Indonesia, pikir-pikir dulu lah mau setuju dalam hal itu, pikir-pikir dulu. Tapi nanti kami dipecat jadi ASN. Kalau itu Allah Maha bisa. Insyaallah. Doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa itu tadi syarat sahnya azan, bahwa azan itu dilakukan dalam bentuk berbahasa Arab. Kemudian yang berazan dan iqamah maksudnya. Yang berikutnya adalah kriteria yang dianjurkan untuk orang yang azan. Tidak sembarang-barang. Untuk orang yang azan itu kriterianya yang pertama, ayyakuna adlan aminan, adalah orang yang terpercaya adil. Orang yang adil lagi terpercaya. Tukang bohong mah jangan tukang azan, tukang bohong mah. Tukang tipu mah bukan bagus untuk dijadikan tukang azan.
tukang tipu jadi tukang azan, orang baik. Kemudian yang berikutnya adalah tukang azan kriteria yang baik yang dianjurkan ayyakuna balighan aqilan, adalah orang yang sudah balik lagi berakal. Kalau anak kecil azan bagaimana? Anak kecil yang sudah tamyiz azan boleh? Boleh. Yang penting dia sudah tamyiz. Cuman kriteria yang paling bagus adalah dia sudah ada akal lagi balik. Kemudian yang ketiga kriteria yang paling bagus untuk dijadikan sebagai tukang azan ayyakuna aliman, orang yang tahu, orang yang mengetahui mana tarjih di dalam azan, mana tidak tarjih di dalam azan. Azan yang sunat dijawab itu adalah azan yang ada tarjihnya. Azan yang tidak ada tarjihnya tidak dianjurkan untuk dijawab. Itu keterangannya di dalam kitab Musyrakarim. Tarjih itu begini contohnya. Kata misalkan tukang azan ini, asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum dia mengambil bacaan asyhadu an la ilaha illallah yang kedua, dia sudah mengasih aba-aba terlebih dahulu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarjih. Tukang azan yang pakai tarjih itulah yang lebih afdal untuk dijawab sunat, untuk dijawab. Kemudian yang berikutnya, jadi tukang azan kriteria yang bagus mestinya memang orang alim. Orang alim jadi bukan hanya sholatnya aja. Kadang-kadang tukang azan ya Allah karim, yang penting bagus suaranya, azan sambil dalam keadaan duduk kurang baik. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria yang mesti dijadikan tukang azan itu ayyakuna sayyidan, adalah orang yang bagus memang suaranya, ay ahsanu bisaut, yakni orang yang bagus bunyi suaranya. Kalau sekiranya mundur aja. Tapi daripada tidak ada tukang azan nantinya kan tidak jadi masalah. Wah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dianjurkan bagi orang yang azan, tadi kriteria. Kemudian orang yang azan itu dianjurkan di sini ditaukidkan, dimuakkadkan bahwa orang yang azan itu sebelumnya hendaklah memiliki wudu, artinya sudah bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang azan itu dalam keadaan posisi berdiri. Tidak saya sebutkan di Tanjung Pinang ini. Ada azan sambil duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, makruh. Tapi kalau misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdiri, itu asyhadu an la ilaha illallah, duduk, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diri, hayya 'alas shalah, duduk pula lagi, itu bukan makruh lagi, itu ditala'ub, itu tujuannya bermain-main, itu haram hukumnya azan yang semacam ini, azan yang semacam itu haram hukumnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah bahwa dua macam perkara yang disunatkan sebelum seseorang itu melaksanakan sholat, yakni disunatkan bagi dia untuk melakukan azan dan iqamah. Iqamah ini bebas, boleh dilakukan laki-laki dan boleh dilakukan perempuan, tapi khusus ada, yakni ialah dilakukan untuk bagi kaum laki-laki bila azan itu memang dipakai secara umum. Maksud secara umum itu adalah laki-laki, perempuan ada di situ di dalam sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir, tidak ada memang dalam hukum fikih, tidak ada, tapi ini adanya di dalam qiyas, dan itu di dalam kitab I'anatul Talibin di jilid 1, bahwasanya azan di saat mayat
dimasukkan ke dalam kubur itu hukumnya dianjurkan, meskipun ada beberapa ulama yang tidak membolehkan. Tapi kalau di beberapa tempat ada memang sebelum mayat itu dimasukkan ke dalam kubur atau setelah mayat dimasukkan dalam kubur itu diazankan. Dan saya pribadi kalau saya mati pun ya tetap harus diazankan, dan itu pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu di hadis memang tidak ada, kemudian secara konsensus ulama juga tidak ada, apalagi di Al-Quran tidak ada. Tapi itu adanya di mana? Di kias, di dalam hukum kias. Dikiaskan orang yang ketika keluar daripada perut ibunya, maksudnya baru lahir, itu diazan dan diiqamatkan. Maka ketika dia meninggal dunia pun maka sunat diazankan dan diiqamatkan. Sunat di sini bukan contoh dari Nabi, mustahab dari perkataan para ulama, di antaranya pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azan mayat yang mana mayat itu dapat lepas daripada siksa kubur, yang mana mayat itu dimasukkan ke dalam kubur sembari begitu azan di masjid, lalu mayat itu diturunkan ke dalam kubur. Itu yang dimaksud dengan mayat yang lepas daripada siksa kubur. Maksudnya begitu dia ngantar ke pemakaman tidak lama, azan pun berkumandang. Begitu azan berkumandang, ya udah langsung mayat itu dimasukkan ke dalam kubur. Demi untuk mengejar itu jangan sampai kita datang ke kuburan jam 7, habis itu nanti menunggu menguburkan itu jam 12 gitu. Tidak begitu juga. Ini pas kebetulan begitu selesai dimandikan, disolatkan, menjelang zuhur, tidak lama sampai ke pemakaman azan berbunyi. Maka saat itulah yang paling utama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disunatkan sebelum kita melaksanakan sholat adalah azan dan iqamah. Saat menunaikan sholat, berarti ini sunat yang ada di dalam sholat, yakni dua macam sunat. Yang pertama adalah sunat ab'ad, dan yang kedua adalah sunat hay'ah. Sunat ab'ad ada berapa? Yang pertama membaca kunut. Yang pertama adalah membaca kunut, sunat ab'ad. Yang kedua adalah berdiri membaca kunut. Jadi berdiri pada waktu i'tidal, dan lama di situ kita membaca kunut, dan berdiri itu bagian daripada sunat ab'ad. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga sunat ab'ad, tahiyat awal. Tahiyat awal, at-tahiyatul wabarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Kemudian yang berikutnya adalah sunat ab'ad itu duduk di tahiyat awal, itu sunat ab'ad atau tasyahud awal. Kemudian yang keempat adalah membaca sholawat di dalam tasyahud awal, itu hukumnya adalah sunat ab'ad. Kemudian yang keenam sunat ab'ad itu adalah membaca sholawat atas Nabi dan juga keluarga Nabi, yakni ialah pada saat kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salatu wa ala alihi, itu keluarga Nabi, itu adalah hukumnya sunat ab'ad. Nah, bila ini ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, maka sunat bagi dia untuk melakukan sujud syahwi. Kenapa sebab dikatakan sunat ab'ad? Ab'ad itu bahasa Arab ba'dun, yang artinya adalah dia sebahagian daripada rukun, namun dia bukan rukun. Sunat ab'ad itu kenapa sebabnya dianjurkan nanti sebelum salat bagi orang yang meninggalkannya untuk melakukan sujud sahwi? Kenapa demikian? Karena sunat ab'ad itu adalah bagian daripada rukun, namun dia bukan rukun. Kan ba'dun itu artinya bagian, sebahagian artinya. Maksud sebahagian adalah dia bagian daripada rukun, namun dia bukan rukun. Contoh misalkan begini, saya punya bapak saya namanya Jabaluddin.
Kata orang kita ini kamu ini mirip sekali dengan bapak kamu. Wajar. Kenapa sebabnya? Karena saya ini bagian daripada bapak saya. Tapi bapak saya adalah bukan saya. Demikian pula dengan sunat am'an. Sunat am'an itu adalah bagian daripada rukun, namun sunat am'an itu bukan rukun sunat am'an, sunat am'an. Nah, berikutnya adalah sunat hayat. Sunat hayat ini adalah sunat yang paling banyak di dalam sholat. Sesisa daripada yang 6 itu tadi, itulah namanya sunat hayat, yang bila mana kita tinggalkan tidak dianjurkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama sunat hayat, yakni raf'ul yadaini ma'a takbiratul ihrami, yakni ialah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Allahu Akbar, sunat hayat itu. Dan kemudian termasuk daripada sunat hayat adalah mengangkat tangan di 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah ketika bangun, ketika mau ruku, kemudian yang ketiga adalah bangkit daripada ruku, dan yang keempat adalah ketika bangun daripada tasyahud awal. Artinya kalau salat subuh ada nggak kira-kira angkat tangan? Ada, dan itu tidak disunatkan. Artinya begitu baru selesai daripada rakaat pertama lalu angkat tangan, itu hukumnya tidak ada dan tidak disunatkan. Menempatkan perkara sesuatu yang tidak disunatkan dalam sholat, maka itu hukumnya adalah makruh. Tapi kalau menambah rukun, itu hukumnya adalah batal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah bagian daripada sunat hayat, membaca ayat. Baca ayat setelah Al-Fatihah itu adalah bagian daripada sunat hayat. Dan itu bagian yang ketiga. Apa sunat yang ketiga? Sunat hayat adalah membaca ayat. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, membaca ayat satu surat dalam Fathul Muin, membaca ayat satu surat tapi habis sempurna, itu lebih utama dibandingkan dengan membaca ayat panjang tapi tidak Al-Baqarah memang dibaca cuma tidak khatam bacaannya dengan inna ataina, tapi mana yang lebih utama? Jauh lebih utama inna ataina. Jadi sebenarnya di dalam hadis Nabi, kalau kita baca-baca itu Nabi tak ada perintah untuk menyuruh lama sholat itu tak ada, tapi meringankan sholat. Baca sampai 1 lembar atau 1 sampai juz asamuran, kamu naik ke atas hilang sudah. Baca Fatihah itu apa? Baca ayat itu sekedarnya saja, sekira rakaat yang pertama ayatnya panjang, yang kedua panjang. Baca ayat sampai menggeletar sudah kaki orang. Kalau macam itu sudah kehilangan khusyuk, kacau nantinya. Jadi kita harus bisa arif dan bijaksana. Jangan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi imam itu sekedarnya boleh baca ayat yang panjang, boleh, tapi ya sepandailah kita mengukur. Maka kata Nabi SAW, imam yang paling afdal adalah imam yang cekatan, yang sunat hayat yang tidak ketinggalan, sunat am'atnya juga tidak ketinggalan. Ini baca ayat sampai 1 juz, baca ayat sekurang kamu sarung kejepit naik sampai ke pinggang. Bila sholat sendiri tidak pula sampai 1 juz, depan orang aja 1 juz itu. Bila sholat sendiri kalau ada ayat yang lebih pendek daripada inna ataina, itulah yang dia bacanya. Jadi mestinya sholat ikatan kita itu ikhlasnya baik di depan orang, di belakang orang, jadi imam dan tidak jadi imam, yaitu sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah bagian daripada sunat hayat juga, yakni ialah dia bagian daripada sunat hayat yakni ialah meletakkan tangan di atas dada. Pada minggu kemarin sudah kita bahas, itu adalah bagian daripada sunat hayat. Kemudian yang berikutnya adalah maksud atas dada itu adalah di bawah dada, di atas pusat. Kemudian yang berikutnya adalah membaca
doa iftitah. Itu sunat hayat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, dan itu bagian daripada sunat hayat. Dan kemudian yang berikutnya adalah sunat hayat itu yakni ialah menjaharkan bacaan pada sholat yang jahat, isya sama maghrib kemudian subuh jahat. Dan itu hukumnya sunat hayat bagi laki-laki. Bagi perempuan mah tidak dianjurkan untuk dijaharkan. Kalau sendiri tidak jadi masalah. Bila ada laki-laki, ada anak atau suami, itu tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah laki-laki, artinya yang tidak. Kemudian mengucapkan amin dengan berbarengan serentak imam makmum. Amin. Itu juga bagian daripada sunat hayat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan amin berserentak berbarengan dan berpapasan dengan aminnya para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang mengucapkan amin. Jadi amin itu berbarengan. Imam juga amin. Jangan imam waladhdallin. Kamu belakang amin. Jangan nyentak ucap amin. Amin. Kalau nyentak berarti kode biar supaya agak cepat sikit imamnya. Mana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kampung kami tidak saya sebutkan, ini adalah kampung kelahiran saya. Tarawih di Purakaan. Kalau imam itu sudah agak lambat sedikit, ada kode memang. Jadi kalau pertama aminnya bagus, amin. Tapi kalau sudah amin, kata imamnya itu lah kata makmum. Berarti imamnya harus cepat-cepat sedikit, berarti harus naik gigi lah, Karena saya suka praktikan juga sholat itu di Tanjung Pinang ini. Bila saya agak lambat, imamnya amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi memang sholat itu jangan terlalu membuat orang yang di belakang itu terasa terbebani, dan jangan merasa orang yang di belakang itu terbebani. Artinya kita upayakan orang yang ada di belakang kita yang jadi imam itu, orang yang ada di belakang kita itu terasanya nyaman bacaannya, cekatan di dalam gerak-geri, Kemudian yang berikutnya adalah bagian daripada sunat hayat, yakni ialah membaca doa setelah membaca tasyahud. Innaka hamidum majid. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta alamu bi minni wa antal qadim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian dalam hadis dikatakan sunat membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu bagian daripada sunat hayat yang dilakukan di dalam sholat. Jangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hal-hal yang berkenaan dengan sunat daripada sunat-sunat yang ada di dalam sholat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya khilafiyah para ulama. Sholat berjamaah ini hukumnya adalah khilafiyah. Ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan wajib kifayah, ada juga yang mengatakan sunat muakkad, ada juga yang mengatakan sunat biasa saja. Di antara ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunat muakkad secara mayoritasnya para ulama. Tapi ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu ain, itu hanya segelintir daripada para ulama. Yang intinya adalah bahwa sholat berjamaah ini adalah sholat yang memang dianjurkan.
Dan yang menjadi imamnya adalah tentu orang-orang yang memang layak untuk menjadi imam. Siapa dia? Orang-orang yang layak untuk dijadikan imam. Yang pertama orang yang faqih lagi qori. Orang yang faqih lagi qori itu adalah orang yang paham fikih dan paham bacaan yang benar. Jadi bukan hanya sekedar bacaannya, faqihnya juga harus dipahami. Yang jadi imam ini orang yang paham sunan amal, sunan hayat, mengerti rukun fi'li, rukun qalbi, pokoknya dia mengerti dalam bagian urusan bidang sholat. Nah, orang yang semacam ini adalah utama untuk dijadikan sebagai imam. Yang kedua, orang yang layak dijadikan imam adalah orang yang faqih. Kalau dia tidak qori, dia memang tidak qori, suaranya kurang bagus, tapi dia faqih. Maka orang yang faqih inilah yang diutamakan untuk menjadi imam. Kemudian yang berikutnya adalah yang diutamakan menjadi imam faqih, tidak cuman qori dia, dan di wilayah dia itu tidak ada yang faqih, maka qori yang lebih utama dijadikan sebagai imam. Dan termasuk juga di dalam kitab Iqna dikatakan orang yang lebih afdal dijadikan imam yakni adalah orang yang memiliki satu buah jabatan pemerintah kita, gubernur kita. Gubernur kita itu utama jadi imam. Kalau misalkan ada gubernur datang ke masjid kita dan dia paham untuk menjadi imam, maka itu lebih utama didahulukan sebagai menjadi imam. Kemudian laki-laki mengimami perempuan dan perempuan tidak bisa mengimami laki-laki. Itulah sekelumit daripada mengenai sholat berjamaah, dan fadilat daripada sholat berjamaah adalah utama besar pahalanya, di mana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah keutamanya adalah 27 derajat dibandingkan daripada sholat sendiri. Kemudian yang terakhir, di dalam sholat itu kita sudah tahu ada namanya rukun qalbi, ada namanya rukun fi'li, ada namanya rukun qawli. Salat ini bukan hanya sebatas yang berperan itu adalah ilmu fikih semata. Karena yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, tentu ada kaitan dengan ilmu tauhid. Ta'alluq itu hubungan, cantolan rukun qauli ini di mana? Yakni di dalam sifat Allah Ta'ala bernama sifat al-ilmu. Sifat Tuhan 20 yang wajib pada akal kita untuk mengetahui. Maka yang wajib untuk kita ketahui 20 itu di saat sholat Allahu Akbar, kan niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, niat ini rukun qalbi. Rukun qalbi kaitannya adalah dengan sifat Allah yang bernama al-ilmu. Karena urusan hati tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li ini kaitannya kemana? Cantolannya. Pertama pada sifat qudrat. Yang kedua adalah pada sifat irada. Kemudian pada sifat basar. Kepada sifat basarnya Allah Subhanahu wa taala, artinya sifat maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat. Kemudian yang berikutnya adalah rukun qauli. Rukun qauli ini adalah rukun bangsa ucapan. Fatihah, baca tasyahud akhir, itu kan bangsa ucapan, salam. Nah, itu adalah rukun bangsa ucapan. Kaitannya di dalam ilmu tauhid di mana ta'alluqnya? Yang pertama adalah di dalam sifat kalam. Karena pada hakikat yang dapat menggerakkan kita ini berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pada sifat samanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mendengar apa yang kita baca. Maka di dalam kitab Asrar Risalah di saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu Allah menjawab. Artinya kita tidak ngomong sendiri gitu. Ada jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama di dalam sifat kalam, yang kedua adalah pada sifat sama,
dan kemudian yang ketiga ta'alluq daripada rukun qauli, yakni ialah pada sifat qudrat, karena kuasanya Allah Ta'ala yang memberikan lidah kita dapat berbicara. Oleh kan Imam Mansur Al-Maturidi ditambah, yakni ialah bahwasanya ta'alluq daripada rukun qauli itu dalam sifat iradat sama dengan rukun fi'li. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan menimbang bahwa hari sudah menunjukkan jam 9, maka kita cukupkan dulu pengajian kita sampai di sini. Apa yang saya sampaikan ini adalah bukan bagian yang sangat detail kita, tapi ini adalah bagian secara garis besar di dalam informasi mengenai sholat, karena detailnya adalah memang butuh waktu yang panjang, yang memang betul-betul mengkaji, yang tidak cukup dalam waktu 2-3 hari. Nah, untuk itu sebelum saya tutup, saya memberikan informasi bagi yang mau berdiskusi silakan, dan pertanyaan dibuka dengan sebebas-bebasnya.